wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat penceramah kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ beserta rombongannya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Karya Maju, Bapak Yas Budaya SH beserta keluarga dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Masjid At-Taqwa Desa Karya Maju, Bapak Suhudi beserta pengurus Masjid At-Taqwa yang kami hormati. Yang kami hormati pula tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Masjid At-Taqwa Desa Karya Maju. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa Desa Karya Maju yang insya Allah dipenuhi dengan barokah ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Safari Ramadan Kita Peduli Berbagi oleh yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Acara pertama yakni pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, sekaligus pembacaan sholawat Nabi. Acara ketiga yakni sambutan Bapak Kepala Desa Karya Maju. Acara yang kelima yakni acara inti kita pada malam hari ini yakni ceramah agama. Kemudian pembacaan doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh yang terhormat Ustadz Mukti Wardana sekaligus pembacaan sholawat Nabi. Kepada Ustadz Mukti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baiklah, sebelum itu marilah kita bersolawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahul karim. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa Karya Maju, yang terhormat Bapak Yas Budaya SH, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Fikri Haikal Zainuddin MZ, yang kami hormati juga beserta timnya, yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa beserta panitia dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai. Di sini juga hadir Bapak Babinsa, Kapospol dan juga Bapak Kapolsek
yang juga hadir, yang kesemua yang kami hormati, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Sini hadir senior kami, Kades Ibu Mona Siregar, cukup jauh Bu dari Bayung Lincir, beliau datang ke sini, dan juga rekan kami Kades dari Tegal Mulia dan juga Sidoarjo, selamat datang di desa kami. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberi salah satu nikmat yang utama dan pertama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahmi, mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Fikri Haikal Zainuddin MZ nanti. Dan tidak lupa juga kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, juga pengikutnya, khususnya kita hadir pada malam hari ini. Semoga kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya tidak banyak karena malam ini sudah cukup malam, sudah larut malam, jadi kami sampaikan yang pertama, kami berterima kasih kepada tim Pak Ustadz, Bapak Miko. Kebenaran kalau baik dari ceritanya Pak, beliau ke rumah saya, jadi pas datang cerita-cerita, sudah tidak ada tawaran lagi, oke. Karena kami selama ini Pak Ustadz Fikri Haikal lihatnya di TV One. Nah, jadi saat ini inilah Ustadz kita malam ini akan memberikan tausiah kepada kita dan berbagi, yang jelas berbagi. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, mari kita dengarkan nanti, semoga apa yang beliau sampaikan akan merubah sikap-sikap kita, yang mungkin akan merubah segala yang mungkin selama ini kita kurang baik akan menjadi baik, sehingga nanti kita menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa, terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kepada panitia dan juga pengurus masjid, saya selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan juga baik sound system yang begitu sudah kami persiapkan Pak Ustadz. Inilah desa Karya Maju Pak. Mudah-mudahan kita, yang pertama syukur kita di tahun ini, kita di Ramadan ini kita ketemu. Insya Allah di Ramadan yang akan datang kita akan ketemu kembali. Dan kemudian daripada itu Bapak Ibu, kami tidak banyak kami sampaikan sekali lagi kepada tamu undangan, yang mungkin ada yang dari Sungai Lilin, saya lihat ada yang dari Bayung Lincir. Ya, kami hanya ini yang bisa kami sediakan tempat, sehingga mungkin panas ataupun kurangnya fasilitas yang kami miliki, namun inilah keadaan Masjid At-Taqwa Desa Karya Maju. Saya rasa itu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yakni merupakan acara inti kita pada malam hari ini, yakni ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ustadz Fikri Haikal MZ kepada yang terhormat Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, kades-kades tetangga, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia safari dakwah,
Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin serta DKM Masjid At-Taqwa yang saya cintai. Ramadan adalah bulan yang dinantikan seluruh orang-orang beriman. Ayatnya jelas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kita lihat ayatnya ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Puasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kerjakanlah kepadamu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ayatnya jelas, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang beriman. Hei, hei. Sama juga begini, di depan rumah kita lewat tukang rambutan, lewat tukang pepaya, lewat tukang semangka. Kita panggil tukang rambutan, kira-kira tukang pepaya sama tukang semangka berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Sebab yang dipanggil cuma tukang rambutan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kerjakanlah puasa di bulan suci Ramadan. Orang yang beriman terpanggil oleh ayat ini mengerjakan ibadah puasa. Betul apa tidak? Cek 1 2. Echo-nya dipelanin saja, echo-nya di off, treble-nya turunin sedikit pak, biar suaranya bulat. Cek 1 2. Nah treble-nya lagi turunin biar enggak mendengung. Cek 1 2. Bapak ibu, nih treble-nya masih terlalu tinggi nih, treble-nya itu di equalizer ada tuh treble, turunin dia. Cek 1 2 supaya suaranya tidak terlalu merusak telinga. Telinga apa bahasa Jambi? Bukan telingo. Cek 1 2. Nah, volumenya sekarang besarkan sedikit, volumenya saja. Cek 1 2. Sudah cukup. Dah, jangan dioprek-oprek lagi ya. Ini Pak Kades soundnya udah lunas belum Pak Kades ini? Sampai mana saya tadi ngomongnya deh tuh? Nah, ibu bapak, ayat ini jelas yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Maka orang yang beriman, dia akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saudara, begitu istimewa bulan Ramadan ini. Banyak keutamaan yang terjadi, yang terdapat di bulan suci Ramadan. Apa saja keutamaan Ramadan? Ini yang ingin saya bicarakan. Mudah-mudahan pidato saya di Masjid At-Taqwa selesai dalam waktu 5 menit ini. Pertama, di bulan Ramadan turunnya pedoman buat kita umat Islam, kitab suci Al-Quran. Betul apa tidak? Ayatnya tadi dibacakan oleh qori kita. Buku pedoman, buku panduan, kitab yang kita ikuti turun di bulan suci Ramadan bernama kitab suci Al-Quranul Karim. Saudara, kenapa satu kitab dianggap suci? Ayo kita perhatikan nih. Satu kitab dianggap suci sebab semua agama dan jenis keyakinan di Indonesia punya kitab yang dianggap suci.
bener apa enggak? Seluruh agama dan keyakinan yang dilindungi oleh negara Indonesia punya kitab yang dianggap suci. Kristen punya kitab Injil, Yahudi punya kitab Taurat, Buddha punya kitab Weda, Hindu punya kitab Tripitaka, Konghucu punya kitab Susi Ngoking, dan kita umat Islam punya kitab yang kita yakini suci, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Ayo sekarang kita lihat, saudara, kenapa satu kitab dianggap suci? Pertama, satu kitab dianggap suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia, maka kitab itu diyakini kesuciannya. Al-Quran satu kitab yang kita yakini suci, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, makan dan minum itu fitrahnya kita manusia, betul apa tidak? Maka puasa dalam ajaran agama Islam dari terbitnya fajar sampai datangnya kumandang azan maghrib. Kenapa? Lebih dari itu nggak boleh. Fitrahnya manusia makan dan minum. Maka puasa dalam agama Islam dari mulai terbitnya fajar sampai datangnya azan waktu maghrib. Puasa nyambung, puasa wisol, puasa ngableng, bukan cuma nggak boleh, tapi dalam Islam hukumnya haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrah manusia makan dan minum. Jelas? Jelas? Contoh lagi nih, laki-laki senang sama perempuan. Laki-laki senang nggak sama perempuan? Hei, laki-laki senang nggak sama perempuan? Kalau jawabin nggak senang, saya curiga soalnya ini. Laki-laki senang sama perempuan, itu fitrah. Perempuan senang sama laki-laki, itu fitrah. Quran memberikan arahan, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahlah kalian dengan lawan jenis. Hei, hei, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahlah kamu dengan lawan jenis. Maka jelaslah Al-Quran kita yakini kitab suci karena isinya sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada satu kitab yang dianggap suci tapi mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak melaksanakan pernikahan, maka kitab ini diragukan kesuciannya. Hei, hei, umpama kalau jadi ustadz nggak boleh kawin, saya berhenti jadi ustadz, Pak. Blenger endase. Jelas ini ya, jelas ya. Satu kitab dianggap suci, pertama kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, suatu kitab dianggap suci kalau isinya jauh dari intervensi tangan-tangan jahil manusia. Kita lihat Al-Quran dari diturunkannya sampai sekarang, sampai kiamat yang akan datang, terjamin keotentikannya. Kenapa? Banyak penghafal-penghafal Al-Quran
dari zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, ratusan ribu, jutaan umat Islam yang hafal Al-Quran. Mustahil Al-Quran mengalami intervensi tangan-tangan usil manusia. Allah sendiri sudah menjamin dan menegaskan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang turunkan Al-Quran, maka aku juga yang akan menjaganya. Kita yakini Al-Quran merupakan kitab suci. Jelas? Jelas? Nah, sekarang cek 1 2, volume dalamnya kurang dibesarkan ini Mas, minta tolong lagi nih, volume monitor dalamnya saja dibesarkan supaya saya tidak terlalu teriak-teriak pidatonya ini. Cek 1 2, nah ya, makasih. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang faktanya kita lihat, ternyata masih banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar menjadikan Al-Quran hanya hiasan saja di rumah kita masing-masing. Hei, hei, ini faktanya nih. Masih banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar menjadikan Al-Quran hanya hiasan saja di rumah kita masing-masing. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita hormati, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi dan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sering kita injak walaupun kita tidak sadari. Inilah fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Al-Quran baru cuma sekedar hiasan di rumah. Boleh jadi siang malam pagi sore kita baca. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihkan minyak wangi. Mau kita ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi dan ajaran Al-Quran sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga begini, ada kades baru tumben dapat surat dari gubernur. Apa buktinya? Al-Quran baru kita jadikan hiasan di rumah kita saja. Kalau ayat ini kita baca, tapi prakteknya kita injak-injak ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma gara-gara berbeda partai, cuma gara-gara beda organisasi, sama tetangga, sama saudara, musuhan. Yuk kita belajar dari Masjid At-Taqwa. Bu kita belajar dari Masjid At-Taqwa nih. Di Masjid At-Taqwa kita umat Islam nih, kampung apa namanya nih, Karya Maju. Di Masjid At-Taqwa kita masyarakat Karya Maju diajarkan menjaga kerukunan. Rumah kita boleh saja arahnya berbeda-beda, betul apa tidak? Rumah saudara ada yang menghadap ke barat, menghadap ke timur, menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Rumah kita pasti arah menghadapnya berbeda-beda, betul apa tidak? Tapi lihat, tadi waktu kita hendak melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah, kita datang dari segala arah.
masuk ke Masjid At-Taqwa menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Itu artinya di Masjid At-Taqwa kita diajarkan berbeda boleh, tapi tetap menjaga kerukunan, merawat persatuan, dan meningkatkan kebersamaan. Yang sholat tarawehnya 23 bagus, nggak apa-apa. Yang sholat tarawehnya 11 rakaat juga nggak apa-apa. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Hei, hei. Yang organisasinya Muhammadiyah bagus, silakan saja. Yang organisasinya NU bagus, nggak apa-apa, teruskan. Tetapi kita sesama masyarakat, sesama keluarga besar Islam, menjaga kerukunan dengan saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Jangan yang satu merasa lebih benar daripada yang lain. Hei, hei. Yang sholat tarawehnya 11 bagus, yang sholat tarawehnya 23 bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat taraweh. Betul apa enggak? Kenapa soal jumlah rakaat kita ributkan? Kembali saja kita kepada prinsip lana a'maluna walakum a'malukum. Saya akan menjalankan amalan yang saya yakini benarnya. Saudara silakan jalankan amalan yang saudara yakini benarnya. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Jelas? Jelas? Awas, apalagi sekarang ini tahunnya mendekati tahun politik. Hei, saya nggak ada urusan. Saudara nanti mau milih partai siapa, itu urusan saudara. Saya nggak ada urusan. Saudara itu nanti milih presidennya siapa, itu urusan saudara. Cuma saya titip pesan, walaupun kita berbeda gara-gara pilihan presiden dan partai, tetapi sesama warga jangan sampai memutus silaturahmi. Hei, hei. Partai boleh tidak sama, pilihan presiden boleh berbeda, tetapi sama tetangga jangan pelotot-pelototan. Sadarlah, kita ini rakyat. Hei, sadarlah, kita ini rakyat. Siapapun nanti yang terpilih jadi pemimpin di negara ini, kita rakyat tetap aja bakal cari duit sendiri. Betul apa tidak? Ayo, berbeda boleh. Di Masjid At-Taqwa kita diajarkan berbeda, tetapi tetap menjaga kerukunan, menjaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Hujan ya? Hujan di luar? Ya, mudah-mudahan turunnya hujan bertambah turunnya keberkahan dan rahmat buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ketahuilah yang namanya perbedaan sampai kiamat tetap akan ada. Bu, monitornya nggak hidup ya dek, TV monitornya nggak hidup. Ya sudah, biarin aja, nggak usah dioprek-oprek. Kelihatan kok di belakang. Yang namanya perbedaan sampai kiamat pasti bakalan ada. Betul apa tidak?
nggak usah yang susah-susah. Malam ini nih yang hadir di Masjid At-Taqwa, ada nggak yang wajahnya sama? Ada apa tidak? Jangankan wajah sama, senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Ayo kita jadikan perbedaan di antara kita menjadi sebuah harmonisasi yang malah menambah kenikmatan dalam ringkup pergaulan kita. Malam ini saya lihat ibu-ibu luar biasa harmonisasi, bapak juga luar biasa harmonisasi. Walaupun datang dengan seragam yang berbeda-beda, menambah nikmat pemandangan. Betul apa tidak? Bu, ibu datang pengajian di Masjid At-Taqwa, ada yang pakai kerudung warna kuning, ada yang pakai kerudung warna putih, ada yang pakai kerudung warna biru, coklat dan sebagainya, menambah kenikmatan dalam pergaulan. Betul apa tidak? Bayangkan kalau dia yang datang malam ini pengajian warnanya hitam semua. Serem Pak. Betul apa tidak? Begitulah kita dalam perbedaan justru menambah harmonisasi, kenikmatan dalam pergaulan. Inilah Islam. Kalau kita berpikir perbedaan kita landasi dengan silaturahmi, insya Allah kita akan menambah nilai-nilai persatuan di tengah-tengah kita. Malam ini saya lahir di Kebayoran Baru, Jakarta. Bapak ibu ada yang lahir pribumi sini, betul apa tidak? Ada yang trans dari Jawa, betul apa tidak? Bu Kades kita si Regar lahir dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita saja datang ini berangkat dari perbedaan. Saya lahir di Jakarta. Malam ini saya hadir di Karya Maju. Silaturahmi saya landasannya adalah nilai-nilai silaturahmi. Maka perbedaan saya tidak anggap, walaupun perbedaannya jelas. Saudara lahir di sini, saya lahir di Jakarta. Tetapi karena silaturahminya itu jadi landasan, saya tidak menganggap perbedaan di tengah-tengah kita. Saya malam ini datang ke Sukamaju, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Karya Maju, saya cuma ngetes, saudara dengerin apa enggak? Saya datang malam ini ke Karya Maju landasannya karena silaturahmi, maka saya tidak memandang perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Inilah Islam, hebatnya luar biasa. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Nah, saya cuma titip pesan. Nanti saudara mau berlabuh di partai apa, mau milih pilihannya siapa, itu urusan saudara semua. Kita berbeda, iya, tapi landasan kita silaturahmi. Kalau silaturahmi, maka dalam perbedaan kita saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Jelas? Jelas? Di Masjid At-Taqwa kita diajarkan memupuk terus nilai-nilai persatuan. Cari persamaan, bukan memperbesar perbedaan.
Satu, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka keutamaan bulan suci Ramadan adalah dengan kita memperbanyak tadarus dan mempelajari kandungan Al-Quran lalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan, Allah sudah berkata dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku kata Allah, maka aku yang akan membalasnya. Kalau puasa pahalanya buat pribadi kita masing-masing, kalau sedekah pahalanya buat pribadi kita masing-masing, kalau haji dan umroh pahalanya buat pribadi kita masing-masing. Tapi dalam hadis qudsi Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzibi, puasa kata Allah yang dilakukan hambaku itu buat diriku, maka aku yang akan membalasnya. Nah, ini saya pengen masuk begini, Bapak Ibu, para ulama sepakat berdasarkan hadis ini, ulama sepakat mengkategorikan puasa jenis ibadah sirriyah. Apa ibadah sirriyah? Ibadah yang cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Maka ulama sepakat menjeniskan Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Kalau kita pergi haji atau umroh, orang-orang tahu apa tidak? Sekampung nganterin kita, betul apa tidak? Kalau kita berkorban, orang tahu apa tidak? Tetangga kiri kanan pasti tahu, betul apa tidak? Kalau kita sholat, orang tahu apa tidak? Sholat berjamaah paling tidak kiri kanan kita orang lihat. Tapi ibadah puasa cuma kita dan Allah saja yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Tadi waktu saudara sholat zuhur berjamaah di Masjid At-Taqwa, ketika ngambil air wudhu, saudara berkemur, korupsi seteguk saja. Korupsi seteguk saja, saya yakin jangankan ketua DKM, tetangga sebelah temen ngambil air wudhu saja tidak tahu, betul apa tidak? Tapi kenapa kita tidak melakukan? Hanya Allah saja yang tahu. Inilah hebatnya puasa. Maka ulama sepakat ibadah sirriyah. Contoh lain nih, contoh lain. Besok siang-siang pas jam 12, terik matahari sedang panas-panasnya, saudara masuk ke kamar, kunci pintu, tutup hordeng, saudara makan sekenyang-kenyangnya di kamar. Selesai saudara makan dan minum, saudara lap bibir saudara sampai kering. Keluar dari kamar, keluar dari rumah, saudara jalan di tepian, ikutin arah angin. Kalau angin dorong ke kanan, saudara pura-pura sempoyongan ke kanan. Kalau angin dorong ke kiri, saudara pura-pura miring ke kiri. Saya yakin orang lain nggak tahu kalau saudara sedang tidak berpuasa, betul apa tidak?
Tetapi kenapa kita tidak lakukan? Loh, kita merasa Allah sedang mengawasi kita, maka dari itu kita tidak melakukannya. Ini yang disebut ibadah sirriyah, cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Inilah Ramadan, bulan pelatihan. Kenapa kita tidak melakukan korupsi sekumur saja air wudhu? Kita merasa diawasi Allah. Kenapa kita tidak melakukan makan di dalam kamar? Kita merasa diawasi Allah. Maka 1 bulan kita melatih merasa diawasi oleh Allah, maka 11 bulan yang akan datang keluar dari Ramadan, perilaku kita semua selalu merasa diawasi Allah. Itu namanya puasanya berhasil. Hei, hei. Nih kadang-kadang kita ngerasa diawasin Allah cuma bulan puasa doang. Enggak mau makan ngerasa diawasi Allah, enggak mau minum ngerasa diawasi Allah. Bulan puasa, begitu di luar bulan puasa, di kebun ngeliat pohon tetangga berbuah, panen buah tetangga. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Kita ini ngerasa diawasin oleh Allahnya di bulan puasa saja. Padahal bulan puasa pelatihan buat kita semua menghadapi 11 bulan yang akan datang. Berhasil kita di bulan Ramadan, maka kita akan menghadapi 11 bulan yang akan datang. Beginilah bahasa gampangnya nih, Bu, seorang muslim dan muslimah yang puasanya berhasil, maka dia akan kelihatan di luar bulan puasa. Selama 11 bulan dia akan merasa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu diawasi Allah. Ini puasanya berhasil. Hei, hei, ayo kita bercermin kepada diri kita masing-masing. Seorang muslim yang puasanya berhasil, maka terlihat di luar bulan puasa 11 bulan yang akan datang, dia tetap akan merasa Allah mengawasi dia. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan ajaran agama. Maaf, kita ini tadi yang saya katakan, puasa lisan kita jaga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Di luar bulan puasa kembali lagi ke habitatnya, lidahnya sering nyakitin tetangga rumah. Ada orang sini yang suka nyakitin tetangganya, ada? Banyak nggak ada. Orang desa Karya Maju mah nggak ada yang nyakitin hati tetangganya lewat lisan. Pak Kades udah ngobrol kok sama saya tadi. Kata Pak Kades, Ustadz, alhamdulillah di Karya Maju mah warga saya mulutnya, lidahnya nggak ada yang usil nyakitin tetangganya. Saya bilang alhamdulillah Pak Kades. Tapi di desa sebelah banyak yang kayak begitu tuh Pak Kades tuh. Puasa tapi mulutnya nggak dijaga, tetap aja gosip nyakitin hati tetangganya. Di desa tetangga, saya tanya orangnya, katanya pindahan dari desa sini. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, karena itu saya katakan sekali lagi, orang beriman,
orang muslim akan kelihatan puasanya berhasil nanti setelah dia keluar dari bulan suci Ramadan. Dia akan terus merasa diawasi oleh Allah sehingga ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Bukan cuma itu, di luar bulan suci Ramadan dia akan terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat tanpa pilih kasih dan pandang bulu. Ayo kita lihat, saudara, bukankah puasa mengajarkan kepada kita untuk punya rasa peka yang lebih tinggi? Saya ulangi ini, puasa mengajarkan dan melatih kita untuk punya jiwa sosial, kepekaan yang lebih tinggi. Bukankah ketika kita sedang berpuasa kita merasakan rasa lapar dan haus? Betul apa tidak? Ketika kita sedang berpuasa kita merasakan rasa lapar dan haus luar biasa. Haus mencekik kerongkongan, lapar melilit perut. Itu yang kita rasakan ketika kita sedang berpuasa. Tapi lihatlah, puasa kita cuma kurang lebih 12 jam saja. Ketika azan maghrib berkumandang dari Masjid At-Taqwa, ambil kita minuman, ambil kita makanan, hilang rasa haus kita, lenyap rasa lapar kita. Betul apa tidak? Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka menahan haus di tenggorokan, mereka menahan lapar melilit perut, bukan cuma zaman, harian, mingguan. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana hidup di bawah kolong jembatan, hidup di bawah garis-garis kemiskinan yang 3 atau 4 hari mereka belum tentu mendapatkan sesuap nasi. Dengan puasa kita diajarkan untuk merasakan lapar, bagaimana laparnya saudara-saudara kita di luar sana. Dengan puasa kita diajarkan bagaimana rasanya haus mencekik tenggorokan, sebagaimana hausnya saudara-saudara kita di luar sana. Dengan berpuasa kita merasakan secara langsung lapar dan haus. Dengan begitu tumbuh kepekaan, jiwa sosial makin tinggi untuk mau berbagi kepada keluarga-keluarga kita yang jauh di bawah garis kemiskinan. Maka terlihatlah orang yang berhasil puasanya, jiwa kepekaannya makin tinggi, mau berbagi, mau menebarkan nilai-nilai kebaikan, nggak usah pilih kasih dan jangan pernah pandang bulu. Jelas? Jelas? Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kebaikan yang kita lakukan dikali 10, dikali 7 masih dilipat gandakan lagi sesuai janji Allah. Yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Saudara memberikan takjil orang yang berbuka puasa di Masjid At-Taqwa. Saudara walaupun cuma memberikan takjil kepada mereka yang berpuasa, tapi pahala saudara sama seperti pahalanya orang yang merasakan berbuka puasa tersebut. Inilah nikmatnya agama Islam. Di bulan suci Ramadan kita diajarkan punya jiwa sosial, kepekaan yang tinggi, hidup bermanfaat, mau berbagi. Karena itu jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu kalau kita mau melakukan nilai-nilai kebaikan. Maaf Bu, biasanya kita ini kalau mau berbagi sering pilih-pilih dan sering lihat-lihat.
Betul apa tidak? Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan satu kampung sama saya. Ngapain saya tulungin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih. Nih di bulan ini nggak usah pilih kasih, nggak usah pandang bulu. Berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan perbuatan baik yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Maaf, malam ini yang hadir di Masjid At-Taqwa ini semuanya kan calon-calon jenazah ini. Betul apa tidak? Ada orang karya maju yang hidup terus-terusan. Nih semuanya nih pasti bakalan mati. Ibu-ibu yang sebelah kanan saya pasti bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang sebelah kiri saya bakal mati apa tidak? Mati. Pak Kades bakal mati apa enggak tuh? No, yang belakang jawabnya paling kenceng no Pak Kades. DKM masjid bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Mati. Sentimen sampean. Ayo saudara, berapa banyak tahun lalu kita berpuasa bareng-bareng dengan keluarga, famili, handai tolan kita. Tapi Ramadan sekarang mereka sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu. Betul apa tidak? Berapa banyak teman kita yang Ramadan tahun lalu puasa bareng-bareng sama kita, tapi Ramadan tahun ini mereka sudah pergi lebih dulu meninggalkan kita. Nih semuanya pasti bakalan mati. Kata Nabi, nanti waktu jasad kita digotong ke kuburan, menggunakan kendaraan yang paling angker, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Yang nganter kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal perbuatan. Yang baik dan yang buruk itu tuh nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, pergi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, uang di bank dan di rumah, harta yang melimpah, ruko di mana saja, perkebunan puluhan hektar, semua akan kita tinggalkan. Betul apa tidak? Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Pasangan hidup yang katanya cinta sama kita, manis di bibir, tak sesuai dengan kenyataan. Nih, kalau bapak-bapak ntar mati duluan nih, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Paling istri cuma berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan Mas betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi Mas." Nggak bakalan dia mau nemani. Betul apa enggak? Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam.
Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Sedihlah kami para suami. Betul apa enggak Pak? Bu, kalau ibu mati duluan, tentulah kami ini para suami akan menangis. Oh, ibu jangan salah sangka, kami para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Barulah kita sadar bahwa yang nemenin kita ke dalam kubur ikut masuk tidak lain tidak bukan amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Itulah yang jadi bekal masuk menemani kita. Nah, saya sambung nih, karena itu dalam menebarkan kebaikan, orang yang berhasil ibadah puasanya, dia nggak pernah pilih kasih, dia nggak pernah pandang bulu. Kenapa? Perbuatan baik yang dikerjakan akan kembali buat dirinya juga. Sebaliknya, perbuatan jahat yang dilakukan orang maka akan kembali kepada orang itu sendiri. Saudara, contoh, nanti bubar pengajian, Pak Kades ngamplopin saya uang 15 juta. Umpama lah. Coba lihat, zohirnya Pak Kades membantu saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya Pak Kades membantu dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara, kalau kita membantu orang lain, kelihatannya orang tersebut menerima pertolongan kita, tapi hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, kelihatannya orang itu menerima kejahatan kita, tapi ketahuilah sesungguhnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Amalan perbuatan itu yang menemani kita masuk ke dalam kubur. Maka dari itu Ramadan adalah bulan pelatihan. Mulai saat ini dan seterusnya, ayo kita melatih diri, menebarkan nilai-nilai kebaikan, berbuat amal, jangan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Jelas? Saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara, mau berbuat kebaikan? Yang jawab 30 orang. Yang hadir ini ada 50 orang. Lebih 100 orang ada, 200 orang, 1000 sama yang gaib. Saya ajak ibu bapak jamaah Masjid At-Taqwa, saudara-saudara, mau memperbanyak nilai kebaikan, mau memperbanyak ibadah. Saya ajak malam ini untuk sedekah. Bapak ibu saudara-saudara mau bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 25.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri cuma 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu. Tapi yang terpenting namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Bu,
Ibu mulai malam ini dan seterusnya jangan dibiasakan kalau ke masjid nggak bawa uang. Bu, nanti saja dulu, nanti belum, nanti taruh dulu di situ. Bu, pegang dulu bu, jangan diputarkan, nanti tunggu aba-aba saya dulu. Bu, jangan dibiasakan kalau ke masjid nggak bawa uang. Mau ke Palembang, ibu bawa uang 2 juta masih khawatir takut kekurangan. Betul apa tidak? Ini semua kita mau ke negeri abadi, akhirat, nggak bawa uang, nekat. Ustadz, tapi saya malam ini terlanjur nggak bawa uang Ustadz. Ya sudah, nggak apa-apa. Ibu malam ini yang nggak bawa uang, nanti kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak, tapi jangan ngambil yang di dalam. Nah, panitia sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Saya bawa uang apa enggak? Kori, mana tadi? Coba tolong baca salawat Sagili lagi. Yang tadi baca salawat itu, iringi dengan pembacaan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi as-sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizzalimin
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, inilah bulan tempat kita melatih, merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, merasakan selalu kita diawasi oleh Allah, sehingga ucapan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, lalu hidup menebarkan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih di luar bulan Ramadan nanti, kita semua yang hadir malam ini kelak akan mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Malam Lailatul Qadar, selain ibadah dan menebarkan kebaikan yang kita lakukan mulai di awal Ramadan, janji Allah di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang bobotnya, yang nilainya 83 tahun seorang hamba beribadah kepada Allah. Kita mulai dari malam-malam pertama ini dengan meningkatkan kualitas ibadah, menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua berjumpa dan menemui malam Lailatul Qadar. Amin. Tebarkan kebaikan, jangan pernah pilih kasih dan jangan pernah pandang bulu. Perbanyak nilai-nilai ibadah, karena itu semua akan menjadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur, dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti untuk mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Terakhir, saya terima kasih kepada para tokoh masyarakat Karya Maju, Pak Kades DKM Masjid At-Taqwa, dan teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Malam ini malam kedua rangkaian saya safari dakwah di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Karya Maju. Safari dakwah ini diprakarsai oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan ini berdomisili di Kota Pekanbaru. Programnya diantara lain safari dakwah semacam ini. Saya bersyukur ada lembaga, yayasan atau perorangan sekarang ini gencar mengadakan safari-safari dakwah, karena ini merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya pribadi merasa bersyukur, bangga dan senang lembaga, yayasan maupun perorangan sekarang ini masif melakukan berbagai macam kegiatan safari-safari dakwah dalam kaitannya memberikan motivasi keimanan kepada keluarga-keluarga muslim kita yang ada di pelosok-pelosok terpencil. Iya, sekarang ini jumlah kita terbesar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah kita 87% beragama Islam. Tapi kalau kita lengah, kalau kita diam saja, kalau kita tidak mau berdakwah, 40-50 tahun yang akan datang boleh jadi jumlah kita akan menurun. Belajarlah kita dari sejarah.
Spanyol pernah besar di bawah kejayaan agama Islam. Kapan? Dulu. Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Islam, orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa tidak? Itu fakta yang harus kita jadikan cambuk pelajaran supaya jangan sampai terjadi di negara tercinta Indonesia. Belajar juga kita dari sejarah. Sejarah mencatat di mana saja negara yang penduduknya Islam, orang di luar Islam hidup tenang, aman, tentram. Betul apa tidak? Saya ulangi, sejarah mencatat di negara mana saja yang penduduknya mayoritas beragama Islam, orang di luar Islam bebas, tentram, aman, nyaman. Tapi lihat lagi sejarah, sejarah mencatat di negara mana saja yang penduduknya minoritas beragama Islam, Islam dikejar, diburu, dihabisi, dibantai. Sejarah mencatat itu. Betul apa tidak? Maka kita umat Islam di Indonesia jangan sampai lengah, lalai dan berpangku tangan. Sebab kalau kita diam saja, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi 40-50 tahun yang akan datang, wallahu a'lam, jumlah kita makin menurun. Salah satu program dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, pertama safari dakwah, yang kedua maghrib mengaji, yang ketiga Al-Quran Center, dan yang keempat programnya One Home One Al-Quran. Apa program One Home One Al-Quran itu? Saudara, rupa-rupanya setiap kali Yayasan Kita Peduli Berbagi selesai melaksanakan safari dakwah macam ini, banyak surat maupun email yang masuk ke kantornya di Kota Pekanbaru. Mereka minta dikirimkan Al-Quranul Karim yang bukan cuma sekedar mudah dibaca tapi juga mudah dipelajari. Maka atas inisiasi hal tersebut, maka Yayasan Kita Peduli Berbagi membuat satu program One Home One Al-Quran. Apa maksudnya? Satu rumah harus ada satu Al-Quran yang bukan cuma mudah dibaca tapi mudah dipelajari. Untuk program ini Yayasan Kita Peduli Berbagi mengajak kita semua umat Islam untuk mau mensedekahkan, menginfakkan dari harta kita, untuk ikut jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang mau mendonasikan sedikit dari harta kita. Saya sudah katakan tadi, di bulan inilah Al-Quran sebagai kitab suci kita diturunkan. Betul apa tidak? Maka di bulan yang penuh kemuliaan, saya mengajak kepada kita semua, ayo untuk ikut ambil bagian jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang mau mendonasikan sedikit dari harta yang kita punya untuk pembagian mushaf Al-Quranul Karim yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil. Al-Quran ini dikumpulkan dari ibu bapak semua, disalurkan kepada saudara-saudara kita di pelosok-pelosok terpencil sesuai dengan permintaan mereka. Mushaf Al-Qurannya yang didistribusikan berbentuk semacam ini, bercover warna hijau, bertuliskan Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan Kita Peduli Berbagi. Untuk mushaf semacam ini
Yayasan Kita Peduli Berbagi memaharkan dengan nilai nominal Rp100.000. Bagaimana pertanggungjawabannya? 50.000 digunakan untuk membiayai program yang tadi saya sebutkan, dan 50.000-nya lagi dicetak, digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran yang ini, dan inilah yang didistribusikan kepada keluarga-keluarga kita yang terpencil di daerah-daerah tersebut. Jadi 50.000 digunakan untuk membiayai program yayasan, dan 50.000-nya lagi digunakan mencetak mushaf Al-Quran semacam ini, dan ini yang didistribusikan. Ibu bapak nanti yang ingin ikut mendonasikan mushaf Al-Quran sebanyak 5 buah, berarti nominalnya 500.000, maka Yayasan Kita Peduli Berbagi akan memberikan apresiasi piagam penghargaan semacam ini. Ini akan diberikan kepada ibu bapak semua yang ikut menjadi pejuang Al-Quran, mendonasikan 5 mushaf atau lebih, nominalnya Rp500.000. Ibu bapak yang ingin mengambil keberkahan Al-Quran, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan, lalu ingin mendonasikan, ikut sebagai pejuang Al-Quran yang tertinggi nanti, akan saya hadiahkan sorban yang malam ini saya kenakan di Masjid At-Taqwa. Saudara yang ingin menginfakkan hartanya jadi pejuang Al-Quran dengan mendonasikan paling tinggi, nanti secara pribadi saya akan hadiahkan sorban yang malam ini saya kenakan di Masjid At-Taqwa. Karena itu jangan bubar dulu, hari juga di luar kondisinya masih hujan dan kita belum tutup dengan doa. Jangan bubar dulu sebelum ditutup dengan doa. Kita akan dengarkan sekelumit sambutan sekaligus penggalangan donasi mushaf Quran yang dilakukan oleh Ustadz Andri. Waktu dan tempat saya persilakan.